Jadi kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini insyaallah untuk mempelajari, mengkaji sirah nabawiyah, sejarah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kita ambil dari kitab Rawdatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar. Artinya taman cahaya dalam sejarah kehidupan Nabi yang dipilih, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditulis oleh seorang ulama, ya, Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Baik, beliau adalah seorang ulama dari Universitas Salafiyah di India, ya, Jamiah Salafiyah yang ada di India. Baik. Nah, insyaallah pada malam hari ini kita akan mulai dari muqaddimah. Sebenarnya sebagian sudah kita baca, namun kita baca ulang dan mungkin kita nggak jelaskan sampai pada pembahasan yang belum kita bahas di pertemuan sebelumnya, ya. Kita mulai dari awal, dari muqaddimah. Baik. Man yaqra, saya membaca. Baik, fadhal. Yang lain sudah ada kitab? Sudah semua? Ada yang belum? Iya, nanti bisa di-download ya, insyaallah mudah. Dan jangan pesimis, walaupun belum bisa membaca nggak apa-apa, pegang kitab. Nggak dosa insyaallah ya. Belum bisa baca tapi pegang kitab itu tidak berdosa. Jadi mumpung tidak berdosa, ya kita pegang dan kita sambil melihat bagaimana teman kita membacanya. Ya, baik, tafadhal. Sallallahu alaikum. Qala al-muallif rahimahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala afdali rusulihi wa khatami anbiya'ihi Muhammadin as-sadiqil amin al-mab'uthi ila al-ahmari wal aswadi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi hamalatu liwa'id din wa ala man tabi'ahum bi ihsanin minal a'immati wal hudati wad du'ati wal atqiya'i was salihina wa ala kulli man salaka sabilahum ila yaumiddin. Baik, yakfi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Kita sudah paham insyaallah ini artinya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Wassalatu wassalamu ala afdali rusulihi, salawat dan salam kepada Rasul yang paling utama, maksudnya Rasulullah Muhammad, khatami anbiya'ihi, Nabi yang paling terakhir, yang penutup para Nabi, Muhammadis Shadiqil Amin, Muhammad yang shadiq, yang jujur, yang benar, dan yang terpercaya. Al-mab'uthi ilal ahmari wal aswadil ajma'in. Beliau adalah Nabi yang diutus kepada manusia yang berkulit merah atau yang berkulit hitam, ya, seluruh manusia, ajma'in seluruhnya. Wa ala alihi, dan juga kepada keluarga beliau, wa sahbihi, kepada sahabat beliau, hamlati liwa'iddin, yang telah membawa bendera agama, wa ala man tabi'ahum bi ihsanin, dan kepada orang-orang, semoga Allah memberikan selawat kepada orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti Rasulullah dan para sahabat, bi ihsanin, dengan baik, minal a'immah, dari kalangan para imam, wal huda, para pemberi petunjuk, wad du'at, para dai, wal atqiya, orang-orang yang bertakwa, was solihin, dan orang-orang soleh, wa ala kulli man salaka sabilahum ila yaumiddin, dan semua orang yang telah mengikuti jalan mereka sampai hari kiamat. Ini sudah kita bahas ya di pembahasan sebelumnya. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan baru, masih dalam muqaddimah. Tafadhal, silakan. Amma ba'd, fa inna siratan nabawiyyata min ashrafil ulumi wa a'azziha wa asnaha hadafan wa matlaban. Baik. Fa inna siratan nabawiyyata, sesungguhnya sirah nabawiyah, min ashrafil ulum, dia termasuk dari ilmu yang paling ashraf, yang paling mulia. Ya, termasuk ilmu yang paling mulia. Ilmu kan banyak ya. Di antara ilmu yang paling mulia itu adalah ilmu sirah nabawiyah. Wa azziyaha, ilmu yang paling utama. Wa asnaha, ilmu yang paling berharga. Sejarah Nabi Muhammad alaihissalam tidak bisa dipandang sebelah mata.
Kalau misalnya ada sejarah dari selain beliau, dari orang-orang biasa seperti kita, ya mungkin kita memandang sebelah mata. Tapi sejarah Nabi Muhammad SAW, kehidupan beliau, ya, perjalanan hidup beliau ini sebuah ilmu yang jika dipelajari dia merupakan sebuah ilmu yang mulia, yang utama, yang berharga. Hadafan wa matlaban. Baik dari sisi tujuan maupun sesuatu yang dicari. Ilmu ini ilmu yang tujuannya baik, tujuannya mulia, tujuannya indah. Demikian pula dia merupakan sesuatu yang dituntut, yang selalu kita cari. Ya, kenapa? Ayo kita lihat alasannya. Tafadhal, silakan. Biha ya'rifur rajulul muslimu ahwala dinihi wa nabiyhi. Baik. Terus. Wa ma syarafahu Allah ta'ala bihi min arumatil asli wa karamil muhtaddi. Min arwamati. Min arwamatil asli wa karamil muhtaddi. Baik. Sudah ya, sampai situ? Biha ya'rifur rajulul muslim ahwala dinihi wa nabiyhi. Dengan ilmu itu, dengan ilmu sirah nabawiyah, seorang muslim, laki-laki muslim, dia akan bisa mengetahui kondisi keadaan agamanya dan juga nabinya. Itulah sirah nabawiyah, keutamaannya. Ya, kita belajar sejarah Nabi bukan sekedar kita belajar bagaimana Nabi di dalam kehidupan beliau. Tapi kita juga belajar tentang agama. Karena Nabi SAW membawa agama. Mempelajari kehidupan beliau adalah mempelajari agama. Jelas ya? Mempelajari kehidupan beliau adalah mempelajari agama. Mempelajari kehidupan beliau berarti mempelajari tentang akidah beliau. Mempelajari tentang tauhid yang beliau dakwahkan. Yang beliau mengatakan kepada orang-orang Quraisy, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Hendaklah kalian mengucapkan la ilaha illallah, maka kalian akan beruntung. Beliau termasuk di antara nabi yang Allah sebutkan, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh telah kami utus kepada setiap kaum itu seorang rasul untuk mengajak mereka menuju kepada jalan Allah dan meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mengenal sirah nabawiyah akan kita mengenal agama kita dengan baik, dengan benar. Terjadinya masalah-masalah yang bertentangan dengan ajaran Nabi SAW dari perkara kesyirikan, perkara bid'ah, perkara maksiat. Ini disebabkan mereka tidak mempelajari bagaimana sejarah kehidupan Nabi SAW. Terjadinya kesalahan di dalam dakwah, manhaj. Ya, ini juga disebabkan karena tidak mempelajari tentang sejarah Nabi SAW. Mana yang pertama beliau dakwahkan dan mana yang paling utama beliau dakwahkan. Tidak dilihat. Sehingga orang berdakwah dengan caranya sendiri. Dengan caranya sendiri. Baik. Nah, inilah keutamaan sirah nabawiyah. Dengan sirah nabawiyah kita akan mengetahui dan mengenal Nabi kita Muhammad, sekaligus kita mengenal agama kita, agama Islam. Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh oleh orang lain ketika dia ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah, maka beliau Aisyah radhiyallahu anha mengatakan khuluquhu al-Qur'an. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Qur'an. Maka kalau melihat Nabi berarti kita sedang melihat Al-Qur'an itu dipraktekkan. Dan banyak orang sekarang ini yang mengartikan, menerjemahkan Al-Quran sesuai dengan kemauannya sendiri, sesuai dengan akalnya sendiri. Tanpa melihat bagaimana Nabi SAW mempraktekkannya. Bagaimana Nabi mempraktekkan Al-Quran, bagaimana beliau menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ma syarafahu Allah Ta'ala bihi min arwamatil asli wa qarabil muhtaddi. Dan juga kita bisa mengetahui kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kemuliaan apa itu? Min arwamatil asal. Tingginya asal. Asal itu yang dimaksud di sini adalah tingginya nasab beliau. Tingginya ya susunan urut-urutan keturunan beliau. Bagaimana, Masya Allah kalau kita lihat dari urutan orang tuanya Nabi sampai ke atas itu, orang-orang mulia semua, Masya Allah. Orang-orang yang luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak awal sudah menjaga bagaimana keturunan Nabi. Sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam,
seorang nabi yang masuk dalam jajaran ulul azmi, masuk dalam jajaran Khalilullah. Subhanallah. Bagaimana dakwah kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah kakeknya Nabi Muhammad alaihissalam sampai ke atas. Walaupun dalam beberapa jenjang dari Adnan sampai ke mana? Ke Nabi Ismail, ini banyak perselisihan di kalangan para ulama. Adapun silsilah Nabi sampai ke Adnan, maka ini adalah sesuatu yang sahih insyaallah, dan akan kita sebutkan nanti bagaimana silsilah beliau. Jadi silsilah keturunan Nabi Muhammad alaihissalam adalah keturunan yang tinggi dan waqaramil muhtaddi, dan beliau memiliki kemuliaan watak. Ini Allah berikan kemuliaan itu kepada Nabi. Punya watak yang mulia, punya keturunan. Maka salah satu perkara yang menjadikan seorang itu mulia adalah keturunan. Sehingga dia menjadi salah satu alasan kenapa seorang wanita itu dinikahi. Salah satu alasannya apa? Ini yang biasa nikah. Apa salah satu alasannya? Karena apa? Karena keturunannya. Ya, karena cantiknya, karena hartanya, karena apanya? Keturunannya, karena agamanya. Keturunan masuk di dalam perkara yang dia mendapat pertimbangan ketika seorang itu menikahi seorang wanita. Ya, taib. Dan seseorang itu bisa mulia dari sebab keturunannya. Lihat Nabi, lihat Khadijah Al-Khuwailid radhiyallahu anha. Beliau mulia salah satu sebabnya karena beliau adalah keturunan orang baik-baik. Subhanallah, ya. Dan juga watak Nabi Muhammad yang mulia. Ini keutamaan yang Allah enggak berikan kepada semua orang. Apa dalilnya? Wa bima rahmatin minallahi lintalahum. Dan disebabkan oleh rahmat Allah, wahai Muhammad, kamu menjadi lembut. Siapa yang menjadikan Nabi jadi lembut? Allah. Berarti kemuliaan dari Allah. Jadi akhlak mulia, watak mulia, itu bukan sekedar kita usahakan. Tapi itu juga berkah dari taufik, hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau mau berakhlak yang baik, jangan lupa juga berdoa kepada Allah. Ya, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, dilanjut lagi. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ثم ما أكرمه به من اختياره للوحي والرسالة وحمل عبء الدعوة إليه وإلى دينه. طيب يكفي. ثم ما أكرمه به من اختياره للوحي والرسالة. Kemudian juga kita akan bisa mengetahui tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau. Kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau. Bagaimana Allah memuliakan beliau Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam min ikhtiyarihi lil wahyi war risalah. Berupa dipilihnya beliau untuk mengemban wahyu dan kerasulan. Kan waktu itu orang kan banyak. Tapi kenapa Nabi yang dipilih? Satu. Kemudian yang kedua, Rasul juga banyak. Nabi juga banyak. Sebelum Rasulullah sudah ada Nabi, sudah ada Rasul. Kenapa beliau dipilih sebagai Nabi terakhir? Nabi yang paling mulia. Nabi yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia yang menjadi teladan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah contoh yang baik untuk kalian. Kenapa? Karena kemuliaan. Karena kemuliaan. Tidak semua orang mendapatkan kemuliaan seperti itu. Ya. Nah, apa kemuliaan yang Allah berikan? Dipilihnya beliau untuk mengemban wahyu. Dan mengemban wahyu itu bukan perkara ringan. Berat. Dan bisa dirasakan oleh orang-orang yang melanjutkan estafet perjuangan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam untuk menyampaikan wahyu di tengah-tengah umat. Berupa Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tidakkah kita merasa bahwa itu sesuatu yang tidak ringan? Sampai Nabi alaihi salatu wassalam mengibaratkan orang tersebut sebagai qabidul jamr. Tahu qabidul jamr? Qabid itu begini nih, qabid. Jamr itu artinya bara api. Jadi ibarat seperti orang yang memegang bara api, dakwah di zaman sekarang ini. Betul ya, kita rasakan tuduhan, fitnah, terus rintangan dakwah yang luar biasa sekali. Karena siapa yang berpegang dengan sunnah Nabi, berpegang dengan Al-Quran, pasti akan mendapatkan seperti itu. Tidak bisa tidak. Ya, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin.
Sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum kalian. Sehingga Allah mengetahui siapa yang jujur di antara mereka dan siapa yang berdusta. Orang sebelum kita. Dan juga kita diuji. Ahasiban nasu ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia akan dibiarkan mengatakan saya beriman, kemudian mereka tidak diuji? Ujian diberikan. Oleh karena itu barakallahu fikum, Nabi SAW mendapatkan kemuliaan sekaligus apa? Wa hamli adab il da'wati ilaihi wa ila dini. Dan bagaimana beban dakwah yang beliau pikul. Dakwah ilaihi, dakwah menuju kepada Allah. Perhatikan ini. Ad-da'wa ilaihi wa ila dini. Itu poin penting. Di mana Nabi berdakwah mengajak kepada Allah dan mengajak kepada agama. Ini namanya dakwah. Nanti kita lihat sejarah beliau. Bagaimana beliau berdakwah. Beliau sama sekali tidak pernah mengajak, mengikuti dirinya dari sisi beliau sebagai manusia. Tapi mengikuti beliau dari sisi risalah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah itu mengajak kepada Allah. Adapun lembaga, yayasan, apalagi ormas dan lain sebagainya, ya. Kemudian ada orang yang mengajak kepada lembaga, dakwah, kepada yayasan, kepada ormas, maka itu bukan dakwah. Mengajak kepada pribadi, mengajak kepada tokoh, itu bukan dakwah. Dakwah itu mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada kemungkinan antara guru dengan murid beda pendapat. Betul ya? Ada kemungkinan antara guru dengan murid apa? Beda pendapat. Karena guru mengajak muridnya mengikuti agama Allah, mengikuti sunnah Nabi, mengikuti agama, bukan mengikuti dirinya. Dan seorang guru, seorang manusia bisa keliru, bisa salah. Paham ya? Maka ketika ada guru berbeda dengan murid, maka itu bukan sesuatu yang aib, itu biasa. Itu biasa. Dan ini menunjukkan guru itu telah berhasil mendidik muridnya mengikuti sunnah. Dan kalau kita lihat ucapan para imam, Masya Allah, di dalam kitab sifat salat Nabi, antum bisa baca di bagian-bagian awal muqaddimah disampaikan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Itu beliau sebutkan ucapan-ucapan para imam yang 4 tentang wajibnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Itulah dakwah, sekali lagi, itulah dakwah. Jadi Nabi SAW mendapatkan apa? Hamlu ab'id dakwah, mendapatkan beban dakwah kepada Allah. Jadi jangan mikir dakwah itu ringan, dakwah itu berat. Ada beban di dalamnya. Tidaklah Nabi SAW mendapatkan ujian yang paling berat kecuali ujian di dalam dakwah beliau. Adapun ujian kemiskinan, ujian kehidupan susah dan lain sebagainya, mudah beliau lewati. Tapi yang paling berat adalah ujian dalam dakwah. Ujian dalam dakwah. Luar biasa sekali beratnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi SAW dengan ujian-ujian itu. Baik. Nah, jamaah kaum muslimin dan muslimah, barakallahu fikum. Sejarah Nabi Muhammad SAW itu sangat layak untuk dipelajari. Sangat layak untuk dipelajari. Dulu seorang menukil ucapan Ali bin Husain. Husain itu siapa? Anaknya Ali bin Abi Thalib, berarti Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya, yang dikenal dengan Zainal Abidin. Jadi Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib itu dikenal dengan Zainal Abidin. Apa dia bilang dalam kitab Al-Jami'ul Akhlaq Ar-Rawi? Kata beliau, kunna nu'allimu maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami atau nu'allamu kami diajari oleh guru-guru kami tentang sejarah peperangan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Wasaroyah, dan juga diajarkan kami tentang perjalanan beliau. Kama nu'allamu surah minal Qur'an, sebagaimana kami diajari tentang surah di dalam Al-Qur'an. Berarti apa? Perhatian ulama salaf terhadap sirah nabawiyah. Beda enggak dengan kita? Beda sekali. Kita kalau belajar sirah nabawiyah santai.
Dulu orang diajari sirah nabawiyah itu seperti orang diajari Al-Quran. Ya, menunjukkan bahwa sirah nabawiyah itu penting sekali. Sampai Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, fi ilmil maghazi ilmul akhirah wad dunya. Dalam ilmu tentang sejarah Nabi, itu ada ilmu akhirat sekaligus ilmu dunia. Di dalam sejarah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum, hendaklah seorang punya perhatian terhadap ilmu sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Disebutkan oleh Ubaidullah bin Utbah, ya, ketika menceritakan tentang majelisnya Abdullah ibnu Abbas. Ubaidullah ibnu Utbah rahimahullah, beliau mengatakan tentang majelisnya Abdullah bin Abbas. Kenal ya Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kata Ubaidullah? Walaqad kunna nahduru indahu fayuhaddithunal ashiyah kullaha fil maghazi. Katanya, kami menghadiri majelisnya Abdullah ibnu Abbas itu pada sore hari. Ya, pada sore hari. Dan seluruh waktu beliau dihabiskan untuk mengajar sirah nabawiyah. Waktunya digunakan untuk mengajar sirah nabawiyah. Artinya apa? Artinya bahwa ulama kita terdahulu termasuk para sahabat itu punya waktu khusus mengajar sirah nabawiyah. Itulah pentingnya sirah nabawiyah sekali lagi. Ya, taib. Dan kemudian disebutkan di sini bagaimana Nabi SAW diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sirah nabawiyah kita bisa tahu bagaimana ujian Nabi. Satu di antara ujian Nabi Muhammad SAW yang beliau sendiri menceritakan tentang itu, ya, yaitu hari yang sangat berat. Hari yang sangat benar. Sampai Nabi SAW, ya, diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, hal ata alaika yaumun kana ashadda alaika min yaumi Uhudin. Tahukah kalian suatu hari yang hari itu lebih keras, lebih berat daripada hari ketika perang Uhud? Masya Allah. Ya, ini Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Afan ya, dia bertanya kepada Nabi SAW. Ya, Nabi ditanya oleh Aisyah, katanya hari yang paling berat yang menurut Anda itu lebih berat daripada perang Uhud. Maka Nabi SAW mengatakan, qala laqad laqitu min qaumiki ma laqitu. Sungguh aku telah bertemu dengan kaummu. Dengan kaummu. Nah, beliau kemudian menceritakan bagaimana beliau bertemu dengan orang-orang di Taif. Kemudian dakwah beliau ditolak. Itu berat sekali. Waktu itu Nabi dalam kondisi sedih. Meninggal paman beliau, meninggal istri beliau. Lalu beliau pun mendatangi orang-orang Taif untuk mendakwai mereka. Tapi apa jawaban mereka? Mereka malah menolaknya. Ya, mereka malah menolaknya, Masya Allah. Sampai disebutkan Nabi SAW dilempar itu. Kemudian beliau masuk ke semak-semak korma, dilempar sampai berdarah beliau. Sampai datang dua malaikat menawarkan untuk mengangkat gunung Abu Qubaish dan gunung Qainuqa, ya. Ya. Jadi Nabi SAW didatang dua malaikat itu menawarkan kepada Nabi SAW bahwa mereka akan membantu Nabi SAW untuk mengangkat gunung dan ditimpakan kepada penduduk Taif. Akan tetapi Nabi SAW tidak menginginkannya. Nabi tidak menerima tawaran tersebut. Nah, itu salah satu dari bagaimana beratnya dakwah Nabi SAW. Bagaimana dakwah Nabi SAW. Bahkan kata Nabi SAW ketika ditawar itu, bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Itu kata Nabi. Bahkan aku berharap, kata Nabi SAW, supaya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari penduduk Taif keturunan-keturunan
di mana mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah semata dan tidak menduakan Allah dengan sesuatu apapun. Itu contoh dari bagaimana penderitaan Nabi di dalam sejarah beliau. Oleh karena itu nanti insya Allah kita akan bahas itu secara rinci di pembahasan di dalam buku ini. Ya insya Allah. Baik. Kemudian dilanjutkan. ثم ما قام به صلى الله عليه وسلم من بذل الجهود المتواصلة وما عاناه من البلاء والمحن في هذا السبيل والمحن في هذا السبيل وما حظي به بجنب ذلك من نصرة الله وتأييده بجنود غيبه المكنون وملائكته البررة الكرام وإنزال البركات وخوارق العادات وغير ذلك. يكفي. ثم ما قام به sallallahu alaihi wasallam min badlil juhudi al-mutawasilah. Kemudian juga ya Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi alaihi salatu wasallam dengan apa yang beliau lakukan berupa mengerahkan segala kemampuan yang mutawasilah, terus menerus. Jadi Nabi nggak pernah berhenti dalam berdakwah, terus menerus. Beliau dicerca, beliau diejek, beliau dihina, beliau dipersekusi istilahnya sekarang ya. Nah, beliau dibully, namun beliau terus bangkit dan terus berdakwah. Tidak pernah berhenti beliau berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika awal-awal dakwah di Mekah, tidak ada kekerasan yang dilakukan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, bukan berarti Nabi tidak berani melawan orang-orang kafir Quraisy. Tapi bagaimana dakwah di awal-awal ketika Nabi masih sedikit. Ini pelajaran. Sehingga kita ketika berdakwah di sebuah tempat dan kita masih sedikit sekali, belum dikenal dakwah salafiyah, belum dikenal dakwah sunnah, kita bisa mencontoh Nabi bagaimana beliau dakwah. Mengalahnya beliau. Tidak melawan, mengalah beliau. Subhanallah. Padahal beliau dalam kondisi dizalimi, tapi beliau mengalah. Tidak seperti kita, masih sedikit, dizalimi melawan. Ya, beda dengan dakwahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau tidak melawan. Beliau terus berdakwah. Yang penting dakwah bisa jalan, kan itu intinya. Kalau misalnya ada sebuah masjid termasuk, dilarang kita di situ dakwah, dilarang kita menyampaikan ilmu agama misalnya. Dilarang, wah jangan ini, Wahabi ini. Ya misalnya, ini misalnya. Tapi insya Allah masjid-masjid rata-rata udah paham ya. Mana yang benar, mana yang salah. Dan alhamdulillah dakwah Ahlussunnah tersebar di beberapa masjid. Ya misalnya di sebuah masjid dilarang. Ya, mengalah, mundur aja, cari masjid yang lain. Kita berdakwah di sebuah kaum ditolak, cari kaum yang lain, banyak. Ya kan? Jangan di situ nggak diterima, cari yang lain. Sambil menunjukkan akhlak yang baik kepada manusia. Suatu saat nanti mereka akan mencari kita. Karena secara naluri manusia itu butuh dengan agama. Butuh dengan apa? Dengan agama, secara naluri. Jangan cepat putus asa. Nabi kita Muhammad alaihissalam, beliau mengerahkan segala kemampuannya yang terus menerus. Ada kondisi di mana kita bisa melawan dan ada kondisi di mana kita harus mengalah. Itu yang dilakukan Nabi dan akan kita lihat dalam sirah nabawiyah. Saya nggak tahu, mungkin poin ini yang kadang kita kurang perhatian di poin sirah nabawiyah, sehingga di beberapa kondisi dakwah kita berantakan. Karena kita tidak mempelajari sirah nabawiyah, bagaimana Nabi berdakwah yang benar dari awal sampai kemudian Islam dikenal di seluruh penjuru dunia, ya, sehingga kita tidak bisa mengambil pelajaran dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ya. Jadi dalam suatu kondisi kita mengalah, Nabi mengalah. Coba lihat dalam perjanjian Hudaybiyah. Siapa yang didolimi? Kaum muslimin. Dan akan kita lihat nanti di sejarah pembahasan kita. Di perjanjian Hudaybiyah, kaum muslimin didolimi. Dalam perjanjian itu jelas kaum muslimin itu kalah di atas kertas. Tapi Nabi terima perjanjian itu. Nabi terima perjanjian itu untuk menghindari korban yang lebih besar daripada itu. Ya, Masya Allah. Ya, itulah kondisi Nabi SAW. Dikerahkan semua kemampuan beliau yang terus menerus. Wa ma'anahu minal bala. Dan apa yang beliau dapatkan berupa bala.
ujian. Wal mihan, mihan itu jamaknya al-mihnah. Mihnah itu ya jamaknya al-mihan. Jadi ujian-ujian yang diberikan kepada beliau fi hadas sabil, di jalan dakwah ini. Jangan antum bayangkan dakwah itu enak. Oh, enak ya jadi ustadz, enak ya jadi pengajar, enak jadi dai. Banyak tantangan di dalamnya. Seorang harus berproses. Mulai dari dia belajar ilmu agama, diamalkan, didakwahkan kepada orang secara pelan-pelan. Dari 3 orang, 4 orang, 5 orang, sampai banyak orang. Perhatikan bagaimana Syekh Mukbil rahimahullah Abu Abdurrahman. Di awal-awal dakwah beliau di Yaman. Beliau cuma mengajari beberapa orang di bawah pohon. Tapi terus beliau konsisten melakukannya. Sampai kemudian menjadi ribuan orang dari seluruh penjuru dunia datang ke ma'had beliau, ke pesantren beliau di Darul Hadis di Dammats waktu itu. Sampai sekarang murid-murid beliau memiliki pondok-pondok yang tersebar di beberapa penjuru di daerah-daerah di Yaman. Dari murid-murid beliau. Syekh Muhammad Al-Imam, hafizahullah. Syekh Abdullah Al-Mar'i, dan lain sebagainya. Di kalangan para ulama di Yaman. Ya, itu dari kecil. Dan itulah Nabi juga seperti itu, dakwah dari kecil. Dari beliau mendakwai istrinya, sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan seterusnya. Dari kecil-kecil yang dikenal mereka dengan as-sabiqun al-awwalun. Sampai kemudian menjadi besar. Itulah dakwah. Ada proses di dalamnya. Dan apa yang didapatkan Nabi? Al-bala wal mihan. Ya, ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala di dalam dakwah itu. Wa ma hadhiya bihi bijan bidzalik min nusratillah. Kemudian beliau juga mendapatkan sisi yang lain. Sisi yang lain berupa pertolongan Allah. Jangan khawatir, Allah akan tolong orang yang berdakwah itu. Tapi semua akan diuji. Semua akan diuji. Sekarang antum Masya Allah, barakallahu fikum. Antum datang ke majelis ilmu. Ini ujian. Antum datang di majelis ilmu ujian. Tidak semudah yang kita bayangkan. Mungkin ada di antara antum untuk hadir di sini. Itu bukan perkara yang ringan. Banyak yang antum harus hadapi. Harus tutup toko misalnya. Ya, nah, harusnya masih bisa buka, dia tutup. Kemudian mungkin harus menghadapi keluarga yang melarang untuk pergi bermajelis taklim dan seterusnya. Mungkin menghadapi macet, menghadapi ini, menghadapi kemalasan dan lain sebagainya. Ya, maka kita kerahkan semua kemampuan kita untuk menghadiri majelis ilmu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai pemberat timbangan insyaallah pada hari kiamat. Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ta'yidihi, dan menguatkan beliau bijunudin atau bijunudi ghaibihi, dengan tentara-tentara yang kasat mata, tidak terlihat. Al-maknun, ya, tidak terlihat. Al-maknun sama maknanya kasat mata. Jadi di peperangan yang dilakukan oleh Nabi di beberapa kejadian, itu pasukan Nabi sedikit. Tapi kenapa Nabi bisa menang? Salah satu sebabnya adalah Allah mengirimkan tentara yang tidak kelihatan. Tapi ada syarat untuk dapat itu. Allah berfirman, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian dan akan menguatkan kedudukan kalian. Sebelum kita dapat pertolongan Allah, harus kita menolong Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menolong Allah? Mengamalkan, mempelajari, mengamalkan dan mendakwahkan agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Ringkasnya, mendakwahkan sunnah. Itu yang kita lakukan. Kalau ingin dapat pertolongan dari Allah. Nabi alaihissalam mendapat pertolongan Allah karena Nabi taat kepada Allah. Di periode Mekah, Nabi tidak diizinkan untuk berperang, untuk melawan kafir Quraisy. Dan Nabi lakukan itu. Nabi tidak melawan. Walaupun dalam kondisi benar-benar kaum muslimin dihinakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Bagaimana Bilal bin Rabah disiksa. Gimana bentuk siksaannya? Dijemur dia di terik matahari, diikat beliau lehernya, ditarik oleh anak-anak kecil. Sampai disebutkan oleh sebagian ahli sejarah bahwa beliau ditaruh batu di atas perutnya beliau. Kalau ada daging diletakkan di atas batu itu, maka daging itu akan masak. Saking panasnya kondisinya. Beliau cuma mengatakan ahad, ahad. Subhanallah. Apa kita? Gak ada apa-apanya dibandingkan. Gak usah dengan Nabi. Dengan Bilal bin Rabah kita sudah gak ada apa-apanya.
Kesabaran beliau. Kesabaran Utsman bin Affan yang digulung, ditikar, dibalik, digantung beliau, kemudian diasapi dari bawah. Ya, bagaimana sahabat-sahabat yang lain juga seperti itu, masya Allah. Dan lain sebagainya dari kalangan para sahabat. Nah itu semua ujian. Inilah kalau kita belajar sejarah, sirah nabawiyah, kita akan dapatkan itu semua. Kita akan tahu bahwa ternyata Islam yang sekarang ini tersebar di seluruh penjuru dunia, ya, itu diawali dari kesulitan dakwah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Taib. Wa malaikatihi al-bararah al-kiram. Dan juga Allah mengirimkan para malaikat. Seperti perang Badar, Allah mengirimkan 1000 malaikat di perang Badar. Ya, malaikat yang mulia. Wa bitaujihihi al-asbab. Dan juga bagaimana Allah memuliakan Nabi dengan menunjukkan kepada beliau sebab-sebab. Sebab-sebab kemenangan, sebab-sebab kejayaan, sebab-sebab dia tertolong. Wa inzalil barakah. Dan juga bagaimana Allah menurunkan keberkahan. Di keberkahan itu terletak dalam ketaatan. Kalau kita taat kepada Allah, akan turun keberkahan. Kalau kita durhaka kepada Allah, akan hilang keberkahan. Intinya taat. Jangan selalu menggunakan pikiran kita yang tidak sejalan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa khawarikil adat. Demikian pula mukjizat. Khawarikil adat, sesuatu yang menyelisih kebiasaan, mukjizat. Ya, wa ghairi dzalik dan lain sebagainya. Inilah bentuk-bentuk keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, termasuk ketika bulan terbelah jadi dua, ya kan? Itu mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika Isra dan Mi'raj, ya, beliau melakukan perjalanan 1 malam sampai ke Sidratul Muntaha. Itu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dan mukjizat yang terbesar yang sampai hari ini masih kita lihat adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu mukjizat, di mana tidak ada satu orang pun sepandai-pandainya mereka dalam masalah bahasa untuk membuat yang semisal dengan satu surah di dalam Al-Quran, bahkan satu ayat di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan mukjizat Al-Quran. Ya, baik. Kemudian dilanjut lagi. Dilanjutkan lagi bacanya di bawah. Waqad kathura ihtimamu Kathura sebagai apa? Kathura sebagai fi'il madhi, Ustaz. Fi'il madhi. Taib. Berarti ihtimam sebagai Fa'il. fa'il. Waqad kathura al-ihtimamu bihadha al-mawdu'i fi qadimi az-zaman wa hadithihi dirasatan wa kitabatan wa ta'lifan li'annahu 'amalun yanbathiqu min samimil imani wa gharizatil hubbi wattifani illa anna ammatal qa'imina bidhalika lam yufu haqqahu min at-tahqiqi bal adkhulu af'ala yuf'ilu if'alan af'ala bal adkhalu fihi ma wafaqa afkarahum maf'ulun bihi. Oh ya, nama Ustaz. Wafaqa yang tadinya lazim jadi mutaaddi karena dia ada mengikuti wazan fa'ala. Lanjut. Bal adkhalu fihi ma wafaqa afkarahum wa muyulahum wa awatifahum. Baik. Walau lam yakun lahu haddun minas sihhati wathubuti bal ja'u bi ba'din ma huwa mustadibun bi usulid dini wa khariju an khairi nitaqil maquli. Baik. Yakfi. Yang terakhir ini ya insyaallah. Waqad kathura al-ihtimamu bi hadzal mawdhu'i fi qadimiz zamani wa hadithihi dirasatan wa kitabatan wa ta'alifan. Dan sungguh telah banyak perhatian, ya, ihtimam, telah banyak perhatian dengan pembahasan ini. Pembahasan apa? Sirah nabawiyah. Ya, fi qadimiz zaman, pada zaman yang lalu, wa hadithi, dan zaman sekarang. Hadis maksudnya zaman sekarang. Jadi zaman dulu, zaman sekarang, dari dulu para ulama punya perhatian.
dalam masalah apa? Dirasatan wa kitabatan wa ta'lifan. Baik dalam mempelajari ya, pelajarannya atau dalam penulisannya atau dalam penyusunannya. Penyusunan sirah nabawiyah, penulisan sirah nabawiyah, pengajaran sirah nabawiyah. Dari dulu sampai sekarang para ulama kita punya perhatian ke situ. Ya. Kalau kita benar-benar ingin mengikuti jejak Nabi, belajar sirah nabawiyah. Jangan cuma bilang kokoh di atas sunnah. Ditanya, sudah pernah belajar sirah nabawiyah? Enggak pernah. Gimana ente kekar di atas sunnah enggak pernah belajar sirah nabawiyah? Kalau ingin benar-benar kokoh di atas sunnah, belajar sirah nabawiyah. Karena dari dulu ulama ada perhatian ke situ. Kenapa? Li'annahu amalun yanbathiqu min somimil iman. Karena dia adalah sebuah amalan yang memancar dari kemurnian iman. Untuk apa kita belajar sirah nabawiyah? Karena bukan karena iman. Keimanan kita bahwa Nabi seorang Rasul, manusia terbaik yang patut untuk dicontoh dan diteladani. Kita mempelajari sejarahnya orang mau apa gitu kan? Kalau kita tidak mau mengambil pelajaran dari sejarah itu. Seperti itu. Jadi dia adalah amalan yang memancar dari kemurnian iman. Wa gharizatil hubbi wat tafani. Dan dia merupakan amalan yang memancar dari dalam berdasar dari dalamnya rasa cinta kita kepada Nabi. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tah innal muhibba liman yuhib muti'. Kalau cintamu benar, maka kamu pasti akan mengikuti orang yang kamu cintai. Karena orang yang mencintai akan selalu taat kepada orang yang dia cintai. Illa anna amatal qaimina bidzalik lam yufu haqqahu minat tahqiq. Akan tetapi orang-orang yang melakukan itu semua, terkadang mereka tidak menunaikan hak dalam masalah sejarah Nabi minat tahqiq berupa penelitian. Jadi dia nyampaikan sejarah, ya disampaikan aja, dia nggak peduli ini sejarahnya benar atau enggak. Ya kan? Ini sejarahnya benar atau tidak. Sebagaimana di sebagian kisah-kisah Nabi yang tidak benar. Ya kan? Dikisahkan begini dan begitu. Itu benar atau enggak? Makanya sejarah yang paling bagus kalau punya rujukan standar dari Al-Quran atau dari sunnah Nabi Muhammad SAW, ya, maka itu adalah sejarah yang terbaik ketika dia punya standar. Kenapa? Karena agama kita ini ada sanad, ada para periwayat yang kita melihat kekuatan sebuah riwayat dari itu. Sejarah Nabi Muhammad SAW dijaga dengan riwayat-riwayat itu, dengan sanad yang ada. Nah, cuma itu. Walaupun kadang orang semangat di dalam menyusun buku-buku sejarah, namun terkadang mereka tidak memperhatikan poin tersebut. Tidak memperhatikan poin tersebut. Bal adkhalu fihi ma wafaqa afkarahum. Akan tetapi mereka memasukkan ke dalam apa? Ke dalam sejarah itu apa yang sesuai dengan pemikiran mereka. Wa muyulahum, sesuai dengan tendensi mereka. Wa awatifahum, sesuai dengan perasaan sentimen mereka. Walau lam yakun lahu haddun minat siha wa thubut. Walaupun apa yang mereka sampaikan tidak ada bagiannya dari kesahihan dan kekuatan dalil. Jadi walaupun enggak sahih mereka sampaikan, yang penting sesuai dengan pemikirannya. Bal ja'u bi ba'dhi ma huwa mustadimun bi usulil din wa kharijun an haizini taqil ma'qul. Bahkan sebagian mereka, bahkan mereka datang dengan sebagian yang bertentangan dengan pokok-pokok agama dan keluar dari ranah nitaqil ma'qul, ya, ucapan yang masuk akal. Tapi nanti akan kita jelaskan setelah Isya. Sudah masuk Isya? Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik. Mungkin malam ini tidak ada pertanyaan ya, kita selesaikan aja nih karena tanggung sekali kalau kita nggak selesaikan. Baik, jadi pembahasan kita tadi berkaitan dengan masalah bagaimana perhatian para ulama kita terdahulu, kaum muslimin terdahulu sampai hari ini terhadap sirah nabawiyah. Dan itu kita syukuri. Tapi hal yang sangat kita sayangkan adalah ketika sirah nabawiyah disampaikan tanpa memperhatikan keabsahan riwayat yang disampaikan. Jadi sirah nabawiyah bukan sekedar bagaimana orang mengolah kata, menjelaskan, kemudian orang-orang jadi sedih misalnya. Bukan. Tapi bagaimana sirah nabawi itu disampaikan secara ilmiah, ada dasarnya. Sehingga diperlukan adanya periwayatan yang valid di dalam pembahasan sirah nabawiyah. Jangan asal comot saja, ngambil saja. Tapi kita harus perhatikan apakah riwayat tadi bisa dipertanggungjawabkan atau enggak. Nah, ini yang saya tertariknya dengan buku ini. Ya. Walaupun tidak harus orang yang menyampaikan sirah nabawiyah setiap bicara sampaikan ini sanadnya, sampai enggak harus. Tapi paling tidak dia menyampaikan sesuatu yang dia pastikan dia punya periwayatan yang valid, yang kuat. Nah, kita melihat coba bagaimana para ulama kita di dalam memperhatikan masalah sanad. Sebagaimana kata Ibnu Sirin rahimahullah di dalam kitab Muqaddimah Sahih Muslim, beliau mengatakan, "Inna hadal ilma dinun." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fangdur amman ta'khudhu dinakum. Maka ambillah dari siapa kamu mengambil agama ini. Jadi jangan mengambil agama yang sembarang dari sembarang orang. Tapi ambillah dari orang-orang yang punya perhatian terhadap apa yang dia sampaikan, itu punya keterangan yang jelas. Punya keterangan yang jelas. Sebagaimana kata Imam Ahmad, iyyaka an tatakallama fil mas'alah wa laysa laka fiha imam. Hati-hati kalian berbicara tentang sebuah masalah yang kamu tidak punya imam pendahulu. Dan hari ini banyak syubhat-syubhat yang muncul dari orang-orang yang tidak jelas dari mana mereka. Syubhat-syubhat dia sampaikan tentang syariat Allah. Dia ingin bantah syariat Allah. Dia ingin memadamkan cahaya sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW dengan ucapan-ucapan dia. Tapi kalau kita lihat keterangannya tidak jelas. Dari mana dia mendapatkan keterangan itu? Kebanyakan yang dia sampaikan adalah perkara-perkara filsafat. Padahal umat ini terdahulu telah mengamalkan agama tersebut. Ya. Oleh karena itu hati-hati. Sebagaimana kata Abdullah bin Mubarak
Innal isnada minad din, laula isnada laqala man syaa ma syaa. Sesungguhnya sanad ini, urutan-urutan periwayat itu termasuk dari agama. Termasuk dari agama. Seandainya bukan karena silsilah periwayat, seandainya bukan karena sanad, orang akan berbicara seenaknya saja. Ya, orang akan berbicara seenaknya saja. Sampai disebutkan dulu disebutkan oleh Imam Muslim mengutip ucapan Muhammad bin Sirin. Kata Muhammad bin Sirin, lam yakunu yas'aluna anil isnad. Dulu orang-orang di zaman sahabat tentunya itu nggak pernah bertanya mana sanad perawi-perawinya, nggak pernah bertanya tentang itu. Karena para sahabat semuanya adil, bisa dipercaya ucapannya. Falamma waqa'atil fitnah. Namun ketika terjadi fitnah, terjadi kerancuan-kerancuan pemikiran di dalam beragama. Fitnah terjadi. Qalu, maka mereka bertanya, sammul lana rijalakum. Sebutkan perawi-perawi kalian. Sebutkan orang-orang yang meriwayatkan ucapan kalian tadi. Fayungdharu ila ahli sunnah. Maka ketika dilihat yang meriwayatkan adalah dari kalangan ahlu sunnah, fayukhadu hadithuhum. Maka diambillah hadisnya. Wayungdharu ila ahlil bid'ah. Namun kalau dilihat yang meriwayatkan adalah dari kalangan ahlul bid'ah, fala yu'khad hadithuhum, maka hadisnya tidak diambil. Nah, demikian pentingnya masalah sanad ini. Ya, demikian pentingnya masalah sanad ini. Sampai Sufyan ibn Uyainah menceritakan bahwa suatu hari Az-Zuhri itu menyampaikan hadis dengan sanad. Maka orang-orang berkata kepada beliau, seandainya kamu menyampaikan hadis ini tanpa sanad, katanya, ini lebih bagus. Ini lebih bagus. Maka kemudian kata Imam Az-Zuhri, apakah aku akan menaiki loteng tanpa tangga? Maksudnya, apakah aku mau menyampaikan hadis tanpa sanad? Karena untuk sampai kepada hadis itu ada sanad. Nah, semoga buku yang kita baca ini benar-benar ya kita akan lihat bagaimana penerapan beliau tidak mengambil semua berita. Tapi beliau kuatkan. Termasuk nanti di sini akan dijelaskan tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalau yang dikenal di kalangan masyarakat, ya, di kalangan ulama yang paling terkenal, Nabi lahir tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Di sini dibantah. Dan disebutkan sisi kekuatannya. Kemudian yang dikenal di masyarakat, turun Al-Quran tanggal berapa? 17 Ramadan. Di sini juga dibantah, disebutkan sisi kekuatannya. Bantahan itu. Itu saya maksudkan. Bagaimana kita belajar sirah nabawiyah dengan sanad yang kuat. Dengan periwayatan-periwayatan yang kuat. Taib. Kemudian dilanjut lagi. Sisa satu paragraf ya. Satu paragraf tapi mau satu halaman ya. Silakan, tafadhol. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ونظرا إلى ذلك افترح علي بعد الإخوان بتأليف كتاب جديد طيب. في حجم متوسط أجمعين bukan ajma'in. Mutawassitin ajma'a. فيه ما Atau هو bisa juga ajma'u ya. Karena fi'il mudhari. Ajma'u fihi. Taib. أجمع فيه ما هو ثابت ومعترف به عند أئمة هذا الفن Taib. مع Mura'ati mustawa ناشئين وعامة الدارسين. Taib. Sampai situ dulu ya. Wa nadhara ila dzalika iktaraha alayya ba'dul ikhwani. Melihat itu semua, maka sebagian ikhwan, sebagian teman-teman mengusulkan kepada saya ya bita'alifi kitabin jadid untuk menulis buku yang baru. Jadi melihat kondisi banyak sirah nabawiyah. Kalau kita lihat buku-buku sirah nabawiyah, oh Masya Allah banyak. Mungkin kita bisa bikin perpustakaan khusus sirah nabawiyah. Saking banyaknya ya buku-buku sirah nabawiyah. Tapi sekali lagi ikhwan barakallahu fikum wa akhwatana, ketika kita beli buku sirah nabawiyah, jangan sembarang beli buku. Lihat mana dari buku-buku tersebut yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kenapa?
ini sirah nabawiyah ada kaitannya dengan hadis. Karena ini menyampaikan apa yang Nabi lakukan. Sejarah di zaman Nabi. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama saya, maka hendaklah dia siapkan tempat duduknya di neraka. Sudah siap tempat duduknya. Kalau dia menyampaikan dari Nabi sesuatu yang Nabi tidak lakukan. Nah, sirah nabawiyah bersentuhan dengan kehidupan beliau. Jadi kita menceritakan Nabi itu begini ya, Nabi begini gitu. Nah, kalau kita menceritakan Nabi begini, ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, maka kita berdusta atas nama Nabi. Karena apa yang dilakukan Nabi itu menjadi contoh dan syariat di tengah umat ini. Maka jangan sembarangan menyampaikan sirah nabawiyah. Sehingga sangat disarankan teman-teman sekalian, barakallahu fikum, ketika membeli buku sirah nabawiyah, belilah buku-buku yang bisa apa? Dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nggak usah lihat asiknya tuh buku dijelaskan. Ya kan? Wah ini bagus ini. Wah buat sedih ini. Enggak. Tapi lihat benar tidaknya riwayatnya. Baik. Kemudian disebutkan. Jadi ada teman-teman meminta kepada penulis untuk menulis buku yang baru. Fi hajbin mutawassitin. Dalam tebal yang pertengahan. Ya dalam ketebalan yang pertengahan. Ini buku termasuk tipis ya. Kalau ada yang kemudian kemarin menang dalam sayembara pembuatan sirah nabawiyah, itu agak lebih tebal dari ini. Ya. Dan wallahu alam, mungkin buku ini duluan kemudian ditulis lebih lengkap lagi kemudian untuk diikutkan dalam perlombaan. Wallahu alam bisawab. Yang jelas ini lebih ringkas. Lebih ringkas. Pertama, kenapa kita ambil buku ini? Supaya teman-teman yang mau baca nggak terlalu panjang. Karena ringkas. Ya, walaupun kita ringkasnya ini butuh 2 tahun ya. Insyaallah untuk selesaikan. Taib. Ya. Jadi sekali lagi ini minta yang pertengahan, enggak tipis sekali, enggak juga terlalu panjang. Ajma'u fihi, di mana aku mengumpulkan di dalamnya ma huwa tsabitun, sesuatu yang sabit, yang kuat, riwayat yang kuat. Mu'tarifun bihi inda a'immati hadzal fan, yang dikenal di sisi para imam-imam dalam masalah ilmu ini, ilmu sejarah. Yang sampai ahli sejarah saja tidak tahu yang kita ceritakan. Ya. Ahli sejarah dikasih tahu Nabi itu begini-begini. Nah, ahli sejarahnya bingung loh. Ada ya gitu. Ahli sejarahnya bingung, nggak tahu. Berarti kita menyampaikan sesuatu yang nggak dikenal di kalangan ahli sejarah. Ya, makanya kita belajar betul dari ahli sejarah tentang masalah itu. Di antaranya kalau yang kita kenal imam-imam ahli sejarah ya, Imam Ibnu Katsir misalnya, Imam Ibnu Hisham dan lain sebagainya dari kalangan para imam. Ma'amuraati mustawan nasiina wa ammati darisina. Tetap memperhatikan tingkatan orang-orang yang baru belajar ya tentang sejarah dan para pengajar secara umum. Mutajanniban al-ijhaf, menjauhi sikap berpihak. Kita juga belajar sejarah, misalnya kan ada beda pendapat, kita kadang berpihak ke sini. Saya pendapatku begini. Kenapa? Karena itu ustadzku yang bilang. Nah, itu berpihak namanya. Tanpa melihat ini pendapat ustadznya kuat atau tidak. Ini saya pendapatku begini. Kenapa? Karena imam saya itu yang berpendapat begitu. Ini namanya berpihak. Dan dalam pembahasan ilmiah tidak boleh kita berpihak. Misalnya kita bermadhab Hambali atau kita bermadhab Syafi'i. Kita ngaku madhab Syafi'i, nggak ada masalah. Tapi ketika kita lihat pendapat Imam Syafi'i itu lemah dan pendapat ulama yang lain kadang lebih kuat, maka pendapat ulama yang lain yang kita ikuti walaupun kita bermadhab Syafi'i. Dan itu juga yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Untuk meninggalkan pendapat beliau ketika bertentangan dengan sunnah. Dan kita nggak meninggalkan madhab Syafi'i. Jelas ya? Jadi menghindari keberpihakan. Wal inhiraf, menghindari penyimpangan di dalam beberapa pembahasan tentang sejarah. Fatalabtu minallahi at-taufiq was-sadad. Maka aku meminta kepada Allah taufik dan kekuatan atau kelurusan. Wa bada'tu bil amalil matlub, dan aku kemudian mulai melakukan yang diminta kepadaku tadi. Mustamidan fi dzalika minal Qur'anil Karim. Dengan bersandarkan tentang penulisan tersebut dari Al-Qur'anul Karim. Wa tafasirihi al-mu'tamadah. Dan dari tafsir-tafsirnya yang dijadikan sebagai pegangan, rujukan. Di tafsir juga Masya Allah banyak.
Apalagi sekarang ini muncul orang-orang ahli tafsir menafsirkan seenaknya sendiri, semaunya sendiri, menafsirkan dengan pendapatnya sendiri, menafsirkan dengan logika-logika filsafat. Yang penafsiran itu tidak pernah ditafsirkan oleh ulama terdahulu. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kekeliruan di dalam menafsirkan. Ya, dia cuma lihat dari sisi bahasa, tapi tanpa melihat apa yang ditafsirkan ulama terdahulu. Makanya teman-teman kalau ingin menafsirkan sesuatu, misalnya dari Al-Quran, lihatlah penafsiran ulama terdahulu. Jangan langsung ditafsirkan menurut akal kita sendiri. Ya, baik. Jadi seperti itu. Dengan melihat Al-Quran dan tafsir-tafsir yang dijadikan sebagai pegangan. Banyak juga tafsir tapi nggak bisa jadi pegangan. Tafsir misalnya yang dibuat oleh seorang ahli adab, ya kan? Dia bukan mufassir tapi ahli adab misalnya. Kemudian dianggap sebagai ulama. Ya ini bukan tafsir yang jadi pegangan. Kalau ingin mengajarkan tafsir, tafsir yang jadi pegangan. Tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir apalagi misalnya ya As-Sa'di dan lain sebagainya. Ya As-Sa'di pun sebenarnya merujuk kepada sebelumnya. Itu tafsir-tafsir yang jadi rujukan, jadi pegangan. Kan tafsir ditulis oleh ahli adab, nggak tahu gimana tafsir yang benar, kemudian dia menulisnya. Ya, dan kemudian dijadikan rujukan. Nah, ini keliru. Harus dicocokkan tafsir dia dengan tafsir ulama sebelumnya. Nah, demikianlah yang beliau lakukan. Demikian yang beliau lakukan. Tsumma min kutubis sunnati was sirah. Demikian pula aku menjadikan rujukan dari buku-buku sunnah, buku-buku sunnah maksudnya buku-buku hadis dan juga buku-buku sejarah. Ya, mustafidan bima yujadu fiha minal qara'in. Dan mengambil faedah dari apa yang didapatkan di dalam buku-buku tadi berupa qarinah. Qarinah apa ya bahasa Indonesianya? Qarinah itu tanda-tanda, ya, tanda-tanda atau hubungan-hubungan. Ya, wasyahadat dan bukti-bukti ad-dakhilah secara intern wama yuhitu biha minasyahadat dan semua yang mencakup bukti-bukti al-kharijah dari luar. Bukti-bukti dari dalam maksudnya dari dalam dalil dan bukti ekstern dari luar. Apa bukti ekstern? Bukti-bukti yang dilihat yang sekarang misalnya ada bukti penelitian misalnya. Nah, itu bukti-bukti ekstern namanya. Kalau bukti intern, bukti di dalam, itu bukti dari dalil Al-Quran dan Sunnah. Dicocokkan lagi dengan bukti secara ekstern, bukti di luar. Contoh misalnya penanggalan. Penanggalan. Maka dicocokkan dengan bukti-bukti penanggalan. Apakah cocok tanggal itu dengan tanggal sekian gitu. Dicocokkan tanggal-tanggal itu. Ini yang beliau lakukan. Masya Allah, orangnya ini luar biasa dalam masalah seperti itu. Dia teliti sekali dalam masalah ini. Ya, baik. Kemudian, wama ikhtisar dan tetap memperhatikan belum sampai situ ya. Wa athartu an takuna al-ibarah makhudatan minar riwayat. Dan aku memilih ungkapan-ungkapan yang diambil dari riwayat-riwayat tadi. Jadi enggak sembarang membahasakan. Bahasa yang dia pakai adalah bahasa dari riwayat yang ada. Wa kalamil awail dan ucapan orang-orang terdahulu. Biqadaril imkan sesuai dengan kemampuan. Wa mal ikhtisar wal ikhtiyar. Bersamaan dengan itu, saya berusaha untuk meringkas dan memilih. Wa arju anni qad addaitul matlub. Dan saya berharap semoga aku telah menunaikan apa yang diminta ila haddin qarib, semaksimal yang bisa saya lakukan. Wad'ullaha subhanahu ayyang fa'abihil muslimin. Dan aku meminta berdoa kepada Allah agar memberikan manfaat dengan ini seluruh kaum muslimin. Wa ij'aluhu khalisan wajhatil karim. Dan semoga aku melakukan ini, ya menjadikan ini sebagai sesuatu yang ikhlas, mengharapkan wajah Allah yang mulia. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa baraka wa sallama. Semoga Allah memberikan selawat kepada manusia yang terbaik, makhluk terbaik Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memberikan keberkahan dan keselamatan kepada beliau. Ditulis oleh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, ya, pada tanggal 1 bulan 1, berarti bulan berapa? Muharram tahun 1414. 1414. Berarti berapa tahun yang lalu? 1414. Sekarang 1442. Ya, sekitar 28 ya. 28 tahun yang lalu. Taib naktafi, kita cukupkan insyaallah, dan pada pembahasan akan datang kita akan mulai masuk kepada nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasab beliau, kemudian awal-awal kehidupan beliau
dan kondisi beliau sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Insyaallah pembahasan sirah nabawiyah pembahasan yang sangat menarik sekali, akan memberikan banyak motivasi dan pelajaran untuk kita semuanya, ya. Makanya saya mengharap kepada teman-teman yang belum mengkopi buku Raudhatul Anwar untuk mengkopinya atau mendownloadnya dan ditaruh di HP supaya ada kegiatan kita untuk mencoret-coret ya dengan terjemahan-terjemahan yang bisa kita lakukan. Baik, demikian insyaallah pada malam hari ini, dan mohon maaf kita tidak bisa bertanya jawab karena waktu sudah menunjukkan pukul 19.35. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada antum semua, dan semoga antum selamat sampai di rumah ya, sampai tujuan insyaallah. Tetap hati-hati dan berdoa kepada Allah, semoga Allah menjaga antum semua ya dari segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.